Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulallah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umatnya yang terbaik dengan sunnah-sunnah Nabi, mengerti akhlak dan sirah Nabi, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah yang masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini saya akan berbincang tentang konsep Yahudi dan konsep Bani Israel dalam Al-Quranul Karim. Di mana beza Yahudi, di mana beza Bani Israel. Tak semua Yahudi, tak semua Bani Israel tu Yahudi, walaupun semua Yahudi Bani Israel. Kita tengok di Quran bagaimana Yahudi dan Bani Israel dipisahkan sebetulnya. Bani Israel adalah anak-anak daripada Yakub alaihissalam. Kerana Yakub itu artinya adalah disebut dengan Israel. Panggilan Yakub adalah Israel. Makna Israel adalah Isra adalah hamba, Il adalah Tuhan dalam bahasa Ibrani. Israel adalah hamba Tuhan, Abdullah bahasa Arabnya. Dalam surah Al-Baqarah 133 Allah berfirman, Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Am kuntum syuhada. Allah bertanya kepada orang-orang Yahudi di kota Madinah melalui Nabi Muhammad SAW, Am kuntum syuhada, apakah kamu menyaksikan idh hadara Yaqub al-maut, pada waktu Nabiullah Yaqub alaihissalam akan meninggal dunia. Idh qala li banihi, waktu dia berkata kepada anak-anaknya, bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang akan kamu sembah setelah aku meninggal nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Semua anak-anak Yakub berkata, kami akan menyembah Tuhan engkau dan Tuhan ayah engkau, itu moyang engkau Ibrahim, wa Ismail wa Ishak, dan Tuhannya Ismail dan Tuhannya Ishak. Siapa itu? Ilahan wahida, Tuhan yang satu.
wa nahnu lahu muslimun, dan kami anak-anak Yakub akan menyerahkan diri kami pada Tuhan yang satu tadi. Al-Baqarah 133. Maka semua anak-anak Yakub disebutlah Bani Israel. Karena Yakub lah Israel. Israel itu penentu Yakub. Yakub punya berapa anak? Pertama, Yakub itu siapa? Nabi Yakub adalah anak Nabi Ishak. Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ishak, Ismail. Daripada nama Ishak ke Yakub. Dari Yakub nanti ke Yusuf. Ismail lainnya langsung nanti kepada Nabi Muhammad SAW. Dua lain sebetulnya. Yakub ini punya 4 orang istri. 4. Pertama namanya Lia, kedua Rahil, ketiga Balha, keempat Zulfa. 4 orang istri daripada Yakub. Daripada Lia lahirlah Robel, Samaun, Lewi, Yahuda, Ayakhar, Zailun. 6 orang. Daripada Rahil lahirlah Yusuf dan Bunyamin. Jadi Yusuf, Bunyamin satu emak, tak sama emak yang lain. Daripada Balha lahirlah Dan dan Naifatalik, 2 orang. Daripada Zulfa lahirlah Had dan Ashir. Jadi total anak Nabi Yakub ada 12 orang. Yang laki-laki ada seorang perempuan bernama Daina. Tapi yang dianggap yang 12, lainnya lain 12 laki-laki. Inilah anak Yakub yang disebut dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah anak-anak Yakub alaihissalam. Daripada anak Yakub alaihissalam termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf daripada ibu yang bernama Rahil. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Yakub itu tinggal di Kanaan. Pada akhirnya waktu Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam telaga dan diambil oleh seorang musafir daripada Mesir dan dibawalah ke Mesir dan dijuallah dari hamba sahaya dan dibelilah oleh salah seorang menteri daripada Israel Mesir. Terakhir dia masuk penjara. Setelah masuk penjara ada mimpi, maka raja akhirnya mengambil menjadi seorang menteri keuangan Mesir. Yusuf alaihissalam. Pada waktu Yusuf alaihissalam menjadi menteri keuangan Mesir, maka karena dah tahulah dia adalah saudara daripada yang 11 orang lain. Tahu cerita dalam surah Yusuf bagaimana abangnya masuk ke Mesir, keluar lagi segala macam. Akhirnya ayahnya tahu dia orang anaknya, maka ayah Yusuf memanggil ayahnya Yakub dan semua saudaranya untuk tinggal di Mesir. Inilah asal muasal Bani Israel. Anak-anak Yakub yang lahir di Kanaan dan besar di Mesir. Itulah Bani Israel. Bukan di Palestina kan? Lahir di Kanaan, besar di Mesir, sampailah pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu adalah bin Imran, bin Kahita, bin Ibnu Azim, bin Lewi, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Itulah Musa. Jadi Nabi Musa itu adalah keturunan 1, 2, 3, 4, kelima daripada Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa ini penting? Berarti Nabi Yakub alaihissalam datang ke Mesir, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat,
Baru generasi kelima lah ada Nabi Musa alaihissalam yang berhadapan dengan Fir'aun. Pada waktu berhadapan dengan Fir'aun lah, kerana orang-orang Bani Israel di Mesir pada waktu menjadi masyarakat second class, pekerja Fir'aun yang zalim, maka Allah turunkan Nabi Musa alaihissalam untuk membawa Bani Israel di Mesir berangkat menuju Palestin. Ini supaya kita tahu sejarah, mudah ya sebetulnya. Jadi walaupun asalnya memang Ibrahim itu di Hebron, Israel, tetapi waktu Yakub berada di Kanaan, berarti di Palestin sudah banyak masyarakat daripada keturunan Ibrahim dan sebelum Ibrahim. Karena Ibrahim bukan daripada orang Palestin, Ibrahim daripada orang Wara'an Nahar, sebelah sungai Efrat dan Tigris. Tak tahu, Allah alam dari pasaran mana. Boleh Iraq, boleh Iran. Malah kalau dalam sebuku-bukunya ada buku seorang The World of Religion, agama-agama dunia tentang agama, kata orientalis Ibrahim daripada kawasan India, wallahu a'lam. Kerana Brahma Abraham India, wallahu a'lam. Jadi kita kata dalam kitab-kitab kita min wara'an nahar, daripada belakang sungai Efrat dan Tigris kalah Ibrahim. Dari sana dia masuk, maka waktu itu dia berhadapan dengan Raja Namrud yang menyembah berhala segala macam, maka kemudian dia pindahlah ke kawasan Kanaan, membawa dia dan Nabi Lut ke kawasan Kanaan waktu itu dengan adiknya Laban ke Kanaan beroleh ke Mesir beroleh ke Palestin. Itulah Nabi Ismail dari Palestin, Ibrahim dari Palestin baru ke Mekah membawa Ismail. Jadi Bani Israel itu bermula daripada Kanaan, masuk ke Mesir, baru masuk ke Palestin. Betul sejarah sebetulnya. Waktu Nabi Musa alaihissalam lah, jadi daripada Nabi Ibrahim ke Nabi Yakub ke Nabi Ishak ke Nabi Ishak ke Yakub 12 anak Yakub yang semua Bani Israel. Apakah agama mereka? Agama mereka adalah agama Hanifan Muslimah. Hanif, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada Yahudi. Ingat, belum ada Yahudi. Sampailah Nabi Musa alaihissalam mendapat kitab Taurat. Nabi Musa dapat kitab Taurat, membawa Bani Israel kepada tanah yang dijanjikan, yaitu Palestin. Dan kemudian kerana lari daripada dikejar oleh Fir'aun, penyebabnya Fir'aun mengejar, maka Nabi Musa lari sampai tepi pantai, tak tahu apa nak buat. Allah perintahkan kepada Musa, hai Musa, pukullah laut dengan tongkat engkau. Terbelahlah laut, menyeberang Nabi Musa alaihissalam dan semua Bani Israel menyeberang daripada laut tadi ke kawasan Palestin. Dan sampai sana Nabi Musa alaihissalam malah berada dalam padang tih, kerana adanya Bani Israel yang kadang-kadang menyembah anak lembu segala macam, terjadilah macam itu di padang tih. Mereka akan Allah azab mereka, Allah siksa mereka dengan padang tih. Mereka tak tahu mana nak lari, maka nak datang pusing-pusing kawasan itu saja selama 40 tahun. Dan meninggallah Nabi Musa waktu itu di kawasan padang tih. Kemudian Harun melanjutkan Nabi, sampailah mereka ke Palestin, sampailah pada masa Nabi Daud alaihissalam. Ya. Musa, Daud. Ya. Pada waktu Nabi Daud alaihissalam lah Bani Israel menjadi orang yang paling hebat di muka bumi. Kerana Daud berkuasa, pandai besi, membuat baju besi, satu hari 25 baju besi. Kemudian Nabi Daud meninggal, dilanjutkan oleh Sulaiman alaihissalam. Dan Sulaiman lebih hebat lagi. Kalau Daud hanya berkuasa untuk manusia dan bumi, kalau Sulaiman berkuasa untuk manusia dan jin dan binatang. Tengok, kerana dia menguasai jin, binatang itu dalam kawasan, semua dalam kawalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Memiliki semua harta kekayaannya,
sampailah Nabi Sulaiman meninggal dunia. Nah, ini masih Bani Israel, belum ada Yahudi. Setelah Sulaiman meninggal dunia, pecahlah kerajaan Sulaiman menjadi 2 kerajaan. Pecah. Dan berkelahilah antara mereka dengan mereka sendiri. Maka sebagian masih tetap dalam ajaran Nabi Musa alaihissalam, baru sebagian yang lain tidak mengikut ajaran Nabi Musa alaihissalam. Jadi waktu Nabi Sulaiman, Bani Israel masih ikut ajaran Nabi Musa alaihissalam. Jadi hukum Nabi Taurat, tak ada hukum Daud. Hukum Taurat yang ada. Hukum Taurat ini sampai Nabi Isa datang tetap hukum Taurat semuanya. Nabi Isa pun nanti untuk memberikan Taurat kepada asalnya. Sejak pecahnya lah kerajaan Sulaiman dan munculnya lah kumpulan yang akan menyimpang daripada ajaran Taurat. Inilah namanya bangsa Yahudi. Mereka tak menisbahkan kepada Musa, tak menisbahkan kepada Yakub, tapi menisbahkan dirinya kepada Yahuda bin Yakub. Yahuda anak Yakub. Daripada Yusuf ada Yahuda, yang paling tua Yahuda. Malah kalau kata sejarah, yang mengusulkan kepada, mencadangkan kepada adik-adiknya bagaimana supaya Yusuf masuk dalam telaga, itu Yahuda. Yahuda inilah yang nisbah kepada bangsa Yahudi, yang sebetulnya kumpulan yang melanggar atau menyimpang daripada ajaran Musa alaihissalam. Baru kita nampak kan di mana Bani Israel, di mana Yahudi. Maka saya kata tak semua Bani Israel itu Yahudi, tapi semua Yahudi Bani Israel. Karena kumpulan yang menyimpang daripada ajaran Musa, itulah namanya Yahudi. Dan itu baru karena setelah daripada meninggal Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau kata sejarah sekitar 500 tahun 587 sebelum Masehi. Karena Musa kepada Isa 2000 tahun. Penyimpangan terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi tahun sebetulnya. Daripada Musa kepada Sulaiman, semuanya beriman kepada Allah, agama hanifan muslimah. Apalagi Ibrahim, maka wa ma kana Ibrahimu yahudian wala nasranian walakin hanifan muslimah. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi dan juga bukan Nasrani. Ibrahim itulah agama hanifan muslimah. Jadi kalau sekarang ada kumpulan baru yang bernama Abrahamatic Faith, agama Ibrahim, yang menghimpun 3 agama, Yahudi, Nasrani dan Islam, itu sudah mendakwa kesalahan nama. Karena Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tapi Hanifah Muslimah, jauh daripada Yahudi. Dan dari Musa saya ke Yahudi sudah berapa lama? Hampir 1500 tahun daripada Musa ke Yahudi. Balik ke Nabi Ibrahim itu negara kelima daripada Nabi Ibrahim. Mungkin sekitar 2000 tahun lebih daripada Ibrahim dengan Yahudi. Maka Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim apalagi Nasrani bukan Nasrani, Ibrahim Hanifah Muslimah. Nah, sejarah siapa itu Israel dan siapa itu Yahudi. Maka dalam Al-Quran kita tengok bahwasanya kerana bila pecahnya Israel jadi Yahudi ini, dalam surah As-Saff tengok, ya alladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam al-hawarina man ansari ilallah. Hai orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah, sebagaimana kata daripada Isa alaihissalam kepada al-hawariyin, kepada kaum murid-muridnya, hawariyun namanya, man ansari ilallah, siapakah penolong-penolong aku kepada Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, maka orang hawariyun berkata, kamilah penolong-penolong Allah. Ini surah As-Saff ayat 14.
Kemudian menolong Allah kenapa? Fa amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Di sini dia. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil, maka berimanlah sekumpulan daripada Bani Israel, ialah yang beriman kepada Allah. Wa kafarat ta'ifah, dan ingkarlah, kafirlah kumpulan Bani Israel yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayatnal ladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Kami akan kuatkan orang beriman atas musuh-musuh mereka, maka mereka akan Allah nampakkan di muka bumi. Shaf ayat 14. Jadi dalam surat Shaf ini Quran menyatakan ada Bani Israel yang tetap beriman kepada Allah, ada Bani Israel yang ingkar kepada Allah. Itulah orang-orang Yahudi. Sof. Dan itu pada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu datang untuk membetulkan orang-orang Bani Israel yang ingkar daripada Allah. Dan kita katakan Yahudi ini kitabnya bukan lagi Taurat, karena dia tidak ikut Taurat. Kitabnya namanya Talmud. Kitab Talmud, kitab yang dirubah oleh Yahudi untuk menjadi kitab sucinya, meninggalkan kitab Taurat, itulah Talmud. Hukum di Talmud bercanggah dengan hukum di Taurat. Kalau di Taurat dikatakan membunuh manusia itu haram, baik Yahudi maupun Bani Israel ataupun bukan Bani Israel, baik Yahudi atau bukan Yahudi. Kalau dalam kitab Talmud membunuh manusia Yahudi itu haram, membunuh bukan Yahudi itu halal. Di Taurat dikatakan berzina itu haram kepada semua orang. Di Talmud mengatakan zina sesama Yahudi haram, zina bukan Yahudi halal. Perbedaan nampak jauh. Maka Yahudi menganggap the chosen people, manusia yang terbaik di muka bumi, dan dia akan anggap yang bukan Yahudi adalah goyim, yaitu binatang. Maka dia membuat dengan kita macam buat dengan binatang. Itu memang ajaran kitab Talmud yang mereka pegang sampai hari ini. Kitab yang mereka buat pada waktu mereka kalah. Karena waktu Sulaiman kalahlah perang, maka Babilonia masuk menguasai Israel. Waktu 8 abad Babilonia menguasai Palestin, maka orang Yahudi yang merasa terjajah oleh Babilonia membuatlah kitab Talmud untuk membangkitkan mereka melawan daripada Babilonia pada waktu itu sebetulnya. Nah, konsep asal muasal tentang Bani Israel dan Yahudi. Di Quran Bani Israel itu baik semuanya. Ya ladina ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada engkau. Al-Baqarah ayat 40. Ingat nikmat, syukur nikmat. Baik akhadna misaka Bani Israel alla ta'budu illallah. Al-Baqarah 83. Hai Bani Israel, ingatlah perjanjian engkau dengan kami, engkau tidak akan menyembah selain Allah. Al-Baqarah 83. Jelas. Sal Bani Israel kam atainahum min ayatin bayinah. Tanya Bani Israel berapa banyak ayat yang diberikan kepada mereka. Al-Baqarah 212. Semua Bani Israel dalam Quran tidak ada membantah, mengingkar kepada Allah. Ya. Kulut ta'amah ilai Bani Israel, banyak makanan yang Allah halal kepada Bani Israel. Ya. Laqad akhadna mitsaka bani Israil wa arsalna ilaihim rasulan. Al-Maidah ayat 70. Kami telah jadikan perjanjian dengan Bani Israel dan kami berikan rasul kepada mereka. Karena Bani Israel sejak Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Dzulkifli, Nabi, semua nabi-nabi sejak Nabi Ibrahim, Ishak, mulai Yakub sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya Bani Israel. Jadi Adam, Nuh, Hud, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, 8 orang.
8 orang ni bukan Bani Israel. Mulai kepada Yakub, Bani Israel, Yakub, Yusuf, semua sampai kepada Nabi Isa, semuanya Bani Israel. Baru nanti daripada Nabi Muhammad dari Ismail yang bukan Bani Israel. Tengok. Berarti 25 Nabi tolak 8 berapa? 25 tolak 8, 18. Tolak 8, tolak 1 Nabi Muhammad 17. Itu semua Bani Israel. Jadi memang Bani Israel paling banyak Nabi, betul. Arab 1 orang, 2 orang Nabi Arab, Ismail dan Muhammad 2 orang. Sebelum itu Ibrahim bukan Arab, bukan Bani Israel. Sampai kepada Ishak bukan Arab, bukan Bani Israel. Tengok. Itu awal masalah semuanya. Jadi hampir semua Nabi memang dikirim ke Bani Israel, betul. Dan kenapa orang Yahudi tak nak ikut Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Karena mereka dapat dalam kitab Taurat, akan datang saudara kamu nanti di akhir zaman akan membawa kebenaran dan keadilan. Mereka menganggap saudara kamu itu adalah Bani Israel karena daripada Musa, Taurat Musa. Berarti akan padahal bagi Allah saudara kamu itu saudara daripada Ishak dan Ismail. Ismail lainnya kepada Nabi Muhammad, itulah saudara daripada Nabi Ishak alaihissalam, itu akalnya Nabi Muhammad. Pada waktu orang Yahudi di Madinah, dia tengok Nabi Muhammad bukan Bani Israel, maka dia tak nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang orang-orang yang sadar, macam Abdul Wahab bin Salam, itu orang-orang, atau Ka'bul Ahbar, berapa orang padri Yahudi yang masuk Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebetulnya. Dan mereka datang ke Madinah untuk menunggu Nabi akhir zaman. Kalau tak ada Yahudi di Madinah. Tak ada Yahudi di Madinah. Yahudi ada di Yemen. Karena waktu kita perang Habasyah, bagaimana Yahudi membunuh orang Nasrani di Yemen. Tapi karena adanya Nabi akan datang itu nanti di Madinah, dalam kitab Taurat disebutkan, maka mereka datang ke Madinah untuk menunggu Nabi yang akan datang. Ternyata Nabi akan datang itu bukan sebagai mereka harapkan, karena dia bukan Bani Israel, tapi Nabi Arab daripada silsilah Ismail alaihissalam. Mereka menolak Nabi Muhammad karena jealous, karena tak suka dengan orang Arab waktu itu sebetulnya. Sampai hari ini. Itu sejarah macam itu berulang kali sebetulnya. Jadi kalau Israel di dalam Quran semuanya baik. Qala al-Masih ya Bani Israel ubudullah rabbi wa rabbakum. Tengok Al-Maidah ayat 72. Qala al-Masih. Jadi Al-Masih itu Nabi Isa juga diutus untuk Bani Israel, bukan untuk orang lain. Qala al-Masih kata Isa, ya Bani Israel, hai Bani ubudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Karena Isa datang untuk memperbaiki Yahudi, dan Yahudi tak suka Nabi Isa alaihissalam pada waktu itu, dan Yahudi pada waktu di Israel pada waktu yang berkuasa adalah Raja Romawi, ya. Maka akhirnya bagi Yahudi, Nabi Isa membawa ajaran sesat. Tengok, yang sesat Yahudi, ya? Karena mereka pakai Talmud. Datang Nabi Isa untuk mengembalikan kepada ajaran Taurat. Tengok betul ya, Nabi Isa. Mereka tak nak terima Nabi Isa alaihissalam. Mereka kata Nabi Isa itu sesat. Dan mereka reportlah Nabi Isa kepada raja untuk menangkap Nabi Isa. Jadi akhir raja menangkap Nabi Isa dan menyalib Nabi Isa atas desakan orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu di Yerusalem. Supaya kita faham. Karena orang-orang Nabi Isa datang untuk mengembalikan, memperbaiki dan orang-orang Yahudi yang telah sesat karena mereka ikut kitab Talmud, bukan kitab Taurat kembali. Jadi Nabi Isa pun bukan untuk alamin. Nabi Isa untuk bangsa Yahudi, Bani Israel. Hanya pandainya si Yahudi lagi. Waktu Nabi Isa disalib, meninggal, naikkan ke langit Nabi Isa. Akhirnya Yahudi, salah satu Yahudi yang anti, Yahudi anti sangat dengan Nabi Isa, namanya adalah Paul.
Si Paul inilah yang mengejar murid Nabi Isa, dan di tengah jalan akan membunuh mereka. Di tengah jalan Saint Paul inilah yang berubah pikiran. Aku tak payah bunuh murid Isa, tapi aku bunuh ajaran Isa. Pandai tak? Aku tak payah bunuh murid Isa, akan bunuh ajaran Isa. Apa dibuatnya? Saint Paul lah yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Ini punya Saint Paul. Sampai sekarang dalam Bible yang banyak kata Saint Paul, bukan Nabi Isa lagi sebetulnya. Itulah konsep kenapa yang antara Bible hari dan Barnabas berubah sama sekali sebetulnya. Saint Paul lah perusak agama Nasrani yang betul daripada Nabi Isa yang diwakili oleh, dan Saint Paul Yahudi memang untuk merusak Bani Israel, Nabi Isa. Bukan merusak masyarakatnya, merusak ajarannya. Tengok, sampai hari ini cara Yahudi merusak orang lain, merusak ajarannya. Masuklah ajaran Yahudi kepada Kristen, antara Katolik dan Protestan, rusaklah semuanya. Masuk pada Islam macam-macam, Islam liberal segala macam. Ini semua sama ceritanya semua. Kerja orang-orang Yahudi yang memang merusak semua agama hari ini sebetulnya. Maka kalau bukan Bani Israel, kalau Bani Israel semuanya baik sebetulnya. Atayna Musa al-kitab wa ja'alna hudan li bani, kami berikan pada Musa kitab dan menjadikan petunjuk untuk Bani Israel. Tapi kalau Yahudi tertemu dalam Al-Quran, tak ada yang baik. Dari Bani Israel baik semuanya, sampai kepada Yahudi. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Al-Baqarah 113. Berkata Yahudi, Nasrani tak ada apa. Kata Nasrani, Yahudi tak ada apa. Sama dia berkelahi. Sama dia Yahudi tak suka Nasrani, Nasrani tak suka Yahudi. Quran Al-Baqarah 113. Tengok, sudah mulai itu pertentangan yang tadi. Walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum, dan tidak akan ridha kepada engkau orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena agama Isa agama betul. Agama Nasrani telah dirusak oleh Yahudi lagi, mengatakan Isa anak Tuhan. Karena Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Tengok, Uzair anak Tuhan. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. At-Taubah ayat 30. Berkatalah Yahudi Uzair itu anak Tuhan, anak Allah. Berkatalah Nasrani Isa itu anak Allah. Tengok, kalau kita pakai cerita bila orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa anak Allah, setelah mereka diajar oleh Yahudi yang masuk dalam ajaran mereka. Karena Yahudi pernah berkata Uzair anak Allah. Padahal Uzair itu seorang nabi, bukan anak Allah. Kenapa anak Allah? Karena Uzair itu seorang nabi Bani Israel yang Allah, dia waktu dia berjalan, dia berfikir waktu itu kenapa Allah menghidupkan orang mati. Allah matikan dia. Setelah Allah matikan selama 100 tahun, Allah hidupkan lagi Uzair. Akhirnya orang Yahudi berkata, oh ini dulu dah mati sekarang hidup, oh ini anak Tuhan. Maka Uzair bagi mereka anak Allah. Padahal Uzair itu seorang nabi Bani Israel yang bukan 25, banyak nabi lain. Daniel nabi, Sam'un nabi, Samuel nabi, itu banyak nabi ya. Maka dia kata anak Tuhan, itulah sesatlah Yahudi. Maka apa yang diucapkan oleh Nasrani tentang Isa anak Tuhan mengikuti kata-kata Yahudi Uzair anak Tuhan. Artinya Tuhan kena punya anak, itu konsepnya. Maka Yahudi memang asyadun nasi adawatan ladzina amanul yahud. Sepaling teruk manusia yang akan mengungsi orang beriman orang Yahud. Quran mengatakan dalam sebuah konferensi, ingat saya di Brussels waktu itu abad ke-12, pada waktu orang-orang Yahudi diserang oleh orang-orang Kristen, atau mengadulah Yahudi kepada rabbi mereka dalam sebuah konferensi rabbi sedunia waktu itu. Apa nasihat rabbi kepada Yahudi untuk menghadapi Kristen? Kata rabbi tadi, hai Yahudi, masuklah kalian dalam Kristen, tapi iman mereka engkau tetap Yahudi.
Masuklah kalian kepada Kristian, tapi iman kalian tetap Yahudi. Dan rusakkanlah Kristen daripada dalam orang Kristen sendiri. Ini strategi Yahudi sejak dulu sampai sekarang. Tengok, dia bagaimana cara masuk tu. Masuk, rusak, jadikan hebat. Hancurkan agama itu. Karena memang musuh Yahudi, memang musuh semua agama. Quran mengatakan, seburuk-buruk manusia yang menjadi musuh orang beriman, al-Yahud dan orang-orang Yahudi. Sebenarnya Yahudi ni anti agama. Semua agama tak suka dia. Kerana dia the chosen people. Dia menguasai semua agama sebetulnya. Walladzina asyraku walladzina aqrabu mawaddat alladzina amanu la yaqalu inna nasara. Maka Quran kata kalau yang dekat dengan engkau adalah orang Nasrani, karena dia ada konsep beriman kepada Allah. Hanya dia rusak dalam kisi oleh ruhbanan, oleh padri-padri mereka sebetulnya. Maka waktu ya alladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang beriman, jangan engkau jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin kamu. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka akan menolong sebagian yang lain untuk menghadapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Yahudi berkata, wa qad yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata, Al-Maidah 64, orang Yahudi berkata tangan Allah tu diikat sempit. Allah tu tak rahman, Allah tak rahim, Allah tak penyayang. Maghlulah tangan Allah, gulat aidihim lu'inu bima qalu. Telah apa yang mereka ucapkan, mereka kata macam-macam tentang Tuhan. Itulah punya Yahudi punya konsep sebetulnya. Maka kita berbahasanya, di mana Yahudi, di mana Nasrani, di mana Islam. Dan sama, wa qala yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Dakwaan, klaim orang Yahudi dan orang Nasrani sama. Nahnu abna'ullah, kami anak-anak Allah. Tengok, the chosen people, orang paling hebat, orang paling sayang oleh Tuhan. Dan mereka tak ingkar kepada Tuhan. Maka qala falima yu'adzibukum. Kalau memang engkau anak Allah, kalau engkau memang orang paling dekat, kenapa Allah mengazab kamu nanti? Tak masuk akal. Kalau engkau kata anak Allah, ternyata engkau banyak diazab. Itu Al-Baqarah, Al-Maidah ayat 18. Itulah konsep kita bahwasanya kita faham di mana sebetulnya kedudukan Nasrani, di mana kedudukan daripada orang-orang Yahudi, dan di mana kedudukan orang-orang Bani Israel sebetulnya. Dalam surah Al-Isra kita tengok bahwasanya wa ataina Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Memberikan kepada Musa al-kitab dan kami jadikan baginya petunjuk untuk Bani Israel. Maka jangan kamu mengambil selain Allah sebagai wakil kamu. Zuriyatan, anak beranak, terusnya hamalna ma'anu sampai Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan syakura, hamba yang bersyukur. Wa qadaina ila Bani Israel fil kitab, dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel dalam Alkitab, la tufsidanna fil ardi marrataini, kamu akan merusak di muka bumi 2 kali. Wala ta'allunna uluwan kabira, karena kamu menjadi orang yang sangat sombong, kamu merusak di muka bumi. Tengok, yang kita tahu Allah berikan kepada Nabi Bani Israel kedudukan pertama waktu Nabi Sulaiman. Waktu Nabi Daud, mereka menjadi orang yang hebat di muka bumi. Allah jatuhkan mereka setelah Nabi Sulaiman. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaihim ibadul lana uli ba'sin syadidin fajasu khilad diyar. Pada waktu engkau sombong pertama kali, kami berikan kepada kamu, kami kirimkan kepada kalian semuanya musuh hamba-hamba kami yang menghancurkan negeri engkau sehancur-hancurnya. Bila ini, pada waktu jatuhlah kedudukan Nabi Sulaiman alaihissalam, terjajahlah Bani Israel bersama bangsa Babilonia sampai 8 abad. Tuh.
8 abad Babilonia, masuk Roman Empire 8 abad lagi, pada masuk Umar bin Khattab, pada Umar bin Khattab membebaskan daripada semuanya, maka bebaslah Yahudi waktu itu sampai Utsmaniyah jatuhlah Utsmaniyah, berdirilah negara Israel 1948. Inilah, itu yang kedua. Quran katakan summa radadna lakum karrata alaihim, kami gilirkan kemenangan kembali kepada kamu, munculnya negara Israel. Wa amdatnakum bi amwalin wa banin, kami berikan kepada kamu harta yang banyak dan keturunan yang banyak. Hari ini banyak pengikutnya, betul. Tapi apa kata Quran kemudian? Ja'alnakum aksara nafira, banyak orang pengikut kamu semuanya. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kamu baik akan baiklah akibatnya. Wa in asatum falaha, kalau kamu buat buruk akan buruklah akibatnya. Fa idza jaa wa'dul akhirati, pada waktu datanglah janji yang kedua. Setelah mereka menang sekarang, ada janji kedua Allah akan mereka hancur. Ya usu'u wujuhakum wa yadkhulul masjidal haram kama dakhalu awwala marrah. Maka mereka yang masuk akan datang orang kedua menghancurkan kamu, akan menjatuhkan muka kamu, akan masuk pada masjid-masjid kamu. Bagaimana dulu dia masuk semuanya, boleh tabbiru ma'alau tadbira, dan kamu akan dihancurkan sehancur-hancurnya sebagaimana dahulu dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Tunggu. Tinggal kedua, mereka sedang berjaya sekarang. Bila tengok masuk, yang pasti datang Nabi Isa atau Dajjal datang, Imam Mahdi akan masuk ke bumi Palestin, akan membunuh Nabi Isa, hancurlah Israel sehancur-hancurnya yang kedua kali sebagaimana Al-Quran ayat Al-Isra ayat 4, 5, 6 dan 7 sebetulnya. Inilah konsep siapa Bani Israel, siapa Yahudi, bagaimana dia jaya, bagaimana dia hancur, bagaimana jaya lagi akan hancur insyaAllah pada masa akan datang. Itulah kita tahu sejarahnya dengan baik, kita tahu mana membedakan mana Israel, mana Yahudi. Hanya pandainya si Israel Yahudi tadi, dia pakai nama Israel untuk negeri dia yang kedua kali. Padahal Israel tu baik semuanya. Dia buat nama Israel, kita akhirnya kita maki-maki Israel, yang kita bagi Nabi Yakub alaihissalam. Tengok pandai dia. Dia pakai nama Nabi Yakub menjadi nama negeri dia hari ini. Pandai. Yang baik, waktu dia merusak, kita marah-marah dengan Israel. Itu nama Nabi Yakub. Pemutar balikan fakta lah kerja pada Yahudi sampai hari ini sebetulnya. Supaya kita faham siapa Yahudi, sebenarnya Israel, kita tahu bersikap bagaimana. Yang kita tak suka ke orang-orang Yahudi yang mengusir agama, yang menyerang agama Allah dan merusak dunia ini. Memang itu kerja mereka sejak dulu sampai sekarang. Harus kita bersikap bagaimana kita kepada mereka, kepada Bani Israel dan kepada Allah SWT. Allah alim yang fa'una wa jina uluman tanfa'una. Allah haqqa haqqan wa junat tiba'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.